kemarin yang ibadah di sini. Minta maaf Ibu. Cari rekam. Orang semua lapor ke. Silakan lapor, silakan. Pergi lapor pasal apa saja, silakan. Jangan ibadah di sini. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resulubi. Saudara Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengar berita yang terbaru dari saya, mari kita tundukkan hati roh pikiran kita doa hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan bekerja, kuduskan lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang kami lihat dan kami dengar ini memberikan kekuatan bagi kami untuk kami tidak goyah mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami percaya. Haleluya, amin. Iya, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya dapat video. Nah, video ini saudara menampilkan ya, ada seorang ibu dan seorang bapak, atau ada beberapa orang lah, saya nggak bisa pastikan berapa orang, itu marah-marah karena ada orang ibadah di rumah gitu. Ada ibadah di rumah, kenapa kok nggak di gereja, kenapa kok di rumah gitu ya. Yang luar biasanya ini terjadi bukan di Aceh, yang terjadinya ini juga bukan di daerah-daerah misalnya yang mayoritas Islam. Justru kalau menurut saya ini daerah yang mayoritas Kristen, mungkin minimal 50-50 lah ya, 50% begitu. Tapi kenapa ya seberani itu orang-orang ini ya melarang orang harus di gereja gitu loh ya. Kan ada memang ibadah-ibadah itu yang ibadah-ibadah di rumah gitu. Kita saksikan aja lah ya. Ini ibu ini nih. Kasih bilang kalamarin yang ibadah di sini. Minta maaf Ibu. Cari rekam. Orang semua lapor ke. Silakan lapor, silakan. Pergi lapor pasal apa saja, silakan. Jangan ibadah di sini. So bilang kok mana kalamarin? Kita sudah bilang kalau rasa keberatan tidak bisa lapor. Jadi telepon Pak Om kuda sekarang. So bilang kalamarin. Jangan ada kegiatan ibadah dulu di atas. Tahu tak siapa kamu? Kamu tuh balapur jadi karena orang ada pemerintah bukan dah. Iya, orang ada pemerintah lagi. Balapur ada pemerintah, begitu orang kan punya pemerintah. Tahu kamu ini dia orang apa dah? Iya, orang berpemerintah kan sama-sama. Orang apa? Kamu datang sini, kamu datang ibadah di sini. Coba ada undang-undang nomor berapa yang orang yang mau datang di sini? Pokoknya jangan ibadah di sini. Nanti dia soal kenapa di pemerintah? Ini sebenarnya rumah atau gereja? Tempat ibadah. Oke, berarti ada gereja ya? Tempat ibadah saja, tempat ibadah. Siapa yang Muto bilang ini rumah? Siapa ini dia? Rumah. Ada kamar. Ada kamar ya? Aduh, jangan muka lupa. Orang undang anak-anak semua bilang ada kamar. Sebelum orang ada komplain ini tuh, sebelum tolong ada komplain kan ada kamar ini. Berarti ada ibu-ibu yang komplain. Orang ada komplain ini dia. Baru ada kamar. Nanti rekam saja kau kirim saja. Teleponnya telepon langsung Pak Polda. Jadi jangan ada kegiatan ibadah di sini. Jangan ada kegiatan ibadah di sini. Iya. Orang juga sudah minta izin. Oke. Enggak. Silakan pergi lapor ke kita nih. Kami minta ke kami. Ya pokoknya ini ada ibadah. Tengok itu. Lihat itu. Itu yang pakai kerudung itu, lihat tuh, lihat. Itulah. Ini orang-orang seperti ini harusnya dirangkul pemerintah, dibina, diajar yang namanya apa itu Indonesia, apa itu berbangsa, apa itu bernegara, apa itu Pancasila ya. Harusnya orang-orang seperti ini diajar supaya dia ngerti bahwa negara ini
dan berbagai macam agama. Kenapa kok orang memuji menyembah Tuhan kok dilarang? Ini kan aneh ya. Kalau ibu ini larang orang main judi, larang orang prostitusi ya, itu oke-oke lah. Ini orang ibadah memuji menyembah Tuhan dilarang, harus di gereja. Emang harus di gereja beribadah? Jadi di dalam gereja itu biasanya ada keluarga-keluarga yang minta ibadah di rumahnya atau komsel-komsel. Ya kalaupun memang nggak ada gereja, emang kenapa kalau ibadah di rumah? Kok ibu ini dan kawan-kawannya ini kok punya pikiran yang sangat cetek banget ya. Inilah yang saya katakan bahaya. Ini sumbu pendek namanya. Ini gampang memicu karena tidak ada pendidikan yang benar yang mereka terima. Saya nggak tahu dia dapat ajaran dari mana ini, larang-larang orang ibadah ini. Larang-larang orang memuji-muji Tuhan dapat ajaran dari mana, saya nggak ngerti ini. Setahu saya kalau ajaran Tuhan itu kasih. Ajaran Tuhan itu pasti tidak mungkin melarang orang ibadah. Ya, nggak mungkin. Ya, kenapa orang ini bisa larang-larang orang ibadah? Ini ajaran dari mana? Anda sendirilah. Coba komentar yang baik-baik. Ajaran dari mana ini? Orang seperti ini harusnya tidak boleh tinggal di Indonesia. Karena dia merasa Indonesia itu hanya punya dia sendiri. Bukan milik 275 juta jiwa kurang lebih. Ya. Dan dia pikir hanya dia yang punya agama. Hanya dia yang boleh memuji menyembah Tuhan gitu loh. Orang lain nggak boleh. Nah ini ya biar lebih jelas lagi di mana peristiwa ini saya bacakan ya. Ya saya dapat di Detik Sulsel ini. Ya viral jemaat gereja di Sulut dilarang beribadah, gegara pakai rumah pribadi kan. Iya. Ini di Bolang Mongondo Timur. Nah ini setahu saya Bolang Mongondo Timur ini, Mangondo, ini banyak Kristen, mungkin mayoritas mungkin ya. Viral di media sosial. Jemaat gereja Advent Ratatotok di Bolang Mongondo Timur atau Boltim, Sulawesi Utara, Sulut, dilarang melaksanakan ibadah Natal. Warga melarang karena jemaat gereja beribadah di rumah pribadi. Loh, kalau beribadah di rumah pribadi kok dilarang? Yang dilarang itu kalau beribadah di rumah lu. Bu, kalau di rumah ibu, boleh ibu larang. Misalnya kita ini ya, saya orang Kristen, terus pakai rumah ibu. Ya itu boleh ibu larang. Orang rumah dia sendiri kok dilarang. Dalam video beredar, tampak seorang wanita terlibat adu mulut dengan salah satu jemaat gereja. Mereka menyebut bahwa tempat tersebut tidak bisa digelar ibadah. Loh kok bisa begitu ya? Orang rumahnya sendiri kok, milik sendiri kok, bukan pakai rumah dia, bukan ngutang uang dia untuk bikin rumah itu. Kok ibu tadi kok ingat tadi, yang ibu tadi ingat ya itu ya. Kalau bisa Anda skip, Anda apa, Anda krimsut tuh wajahnya itu ya. Ya, tampak seorang wanita yang protes. Tidak hanya terlibat cekcok dengan suara keras, dia juga mengacungkan jari telunjuk ke wajah salah satu jemaat gereja yang sedang memberi penjelasan. Lihatlah itu. Memang kalau sudah kerasukan susah ya. Susah. Ya. Sang wanita itu lantas mengancam. Lihatlah, mengancam lagi. Bukan saya ngomong loh, saya hanya bacakan nih. Mengancam jemaat gereja jika tetap melaksanakan ibadah di rumah tersebut. Sadis ini ajarannya. Orang ibadah memuji menyembah Tuhan diancam. Bayangkan. Nah, luar biasa nggak itu? Ajaran dari mana itu ya? Jangan ada kegiatan ibadah di sini katanya. Jangan ada kegiatan ibadah. Tegas wanita dalam rekaman video tersebut.
Nah, ini kita lihat. Kapolres Boltim AKBP Dewa Nyoman Agung membenarkan insiden tersebut. Berarti dibenarkan ya. Menurutnya sebanyak 20 warga desa Buyat Selatan, Kecamatan Katabunan, Sabtu 24/12/22 sekitar pukul 10.30 WITA melakukan protes karena jemaat gereja Advent Ratatotok melaksanakan ibadah Natal di rumah warga setempat. Ya, warga setempat ini kan bukan orang lain, ini jemaat dia kan. Telah terjadi protes oleh sekitar 20 orang masyarakat terhadap pelaksanaan rangkaian ibadah Natal yang dilaksanakan oleh jemaat gereja Advent Ratatotok tadi ya. Di salah satu rumah yang berada di desa Buyat Selatan, kata Nyoman, Sabtu tanggal 24/12 malam. Nyoman menuturkan warga protes karena rumah pribadi digunakan sebagai tempat ibadah. Padahal kata dia pihak gereja belum memenuhi syarat sesuai aturan pendirian rumah ibadah. Lah, terus kalau izinnya nggak dikasih-kasih orang nggak boleh ibadah. Jadi Tuhannya itu izin itu. Jadi kalau nggak ada izin dari manusia orang nggak boleh ibadah. Wah, ini udah parah ini ya. Ya. Pemilik rumah menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah. Puji Tuhan, bagus. Namun dalam prosesnya pihak gereja Advent Ratatotok belum memenuhi syarat dan ketentuan pendirian tempat ibadah di rumah tersebut, ungkap dia. Ya. Nyoman melanjutkan, hal ini pernah dibahas pada Rabu 24/4 sekitar pukul 11.45 WITA di kantor camat kabupaten. Pihak pimpinan kecamatan Kota-Bunan mengundang pihak-pihak terkait yaitu gereja Advent Ratatotok ya bertemu dan membahas hal tersebut. Dalam kesempatan tersebut pihaknya mendapati beberapa kesepakatan, yaitu pemerintah desa akan mencari tahu identitas pemilik lahan, pendiri bangunan serta pendeta. Tak hanya itu, pihaknya akan membuat surat untuk memfasilitasi ya pemenuhan persyaratan pendirian tempat ibadah. Pemerintah kecamatan bersedia memfasilitasi pertemuan antara pihak gereja dan pihak desa, tuturnya. Iya. Jadi kita tahulah di Indonesia ini proses pendirian gereja itu bukan mudah. Itu Cilegon itu bukan nggak banyak orang Kristen di situ. Sampai sekarang nggak bisa didirikan gereja di situ. Ya terus gara-gara belum ada gereja nggak boleh ibadah, nggak bisa. Ya, Nyoman menjelaskan poin lainnya, yakni selama tidak terpenuhi persyaratan pendirian gereja, maka pihak desa maupun pihak kecamatan tidak akan memberikan rekomendasi pendirian tempat ibadah. Ya, pihak gereja tidak bisa melakukan ibadah di tempat tersebut layaknya. Ibadah pada gereja pada umumnya selama tidak memenuhi syarat pendirian tempat ibadah, kata dia. Nyoman membeberkan Advent Ratatotok belum memenuhi segala syarat dan ketentuan pendirian tempat ibadah, namun masih ada aktivitas peribadatan di rumah tersebut. Ya, gereja Advent Ratatotok belum memenuhi syarat pendirian rumah ibadah, namun sudah sering kali melakukan ibadah di tempat tersebut dan memperlakukan tempat tersebut seperti gereja pada umumnya. Iya, jadi ketika ada sekelompok orang ya yang percaya Yesus, memuji menyembah Tuhan, dan mereka ini tidak bisa mendirikan gereja karena mungkin ya ada persyaratan-persyaratan tertentu yang tidak terpenuhi, entah jumlah orangnya lah harus 90 lah, entah harus tanda tangan berapa orang lah, entah harus gedungnya seperti apalah. Nggak ada persyaratan-persyaratan itu. Tetapi tetap ibadah harus jalan. Masa mereka ibadah di mana? Masa ibadah dilarang? Nah, inilah kekeliruan ya kita yang bermasyarakat ini ya. Kalau begini terus, maka
nggak ada lah. Nggak ada keadilan di negeri ini. Nggak ada kedamaian. Ya. Kenapa? Karena banyak di daerah-daerah tertentu yang jumlah orang Kristennya itu cuma 20 orang. Sedangkan gereja ya yang ada itu di kota. Kotanya itu 40 kilo dari tempat yang jumlahnya 40 orang tadi. Terus mau ke sana mereka berapa jam kalau ada mobil, kalau nggak ada mobil, kalau ada motor. Kalau nggak ada motor, wah, saya pun nggak ngerti lah. Kalau memang ini SKB 2 menteri ini nggak diberesin, ya begini-begini terus ya. Kita doakan aja lah ya. Semua tetap terkendali ya. Mari kita tundukkan hati pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai hari ini kami masih percaya kepadamu Yesus, masih memuji menyembah Tuhan sekalipun kadang-kadang kami dilarang memuji menyembah Tuhan di rumah, tapi kami tetap memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.